najis yang membatalkan wudu namanya najis hissi. Najis apa, Bu? Hissi. Hissi itu najis yang menajiskan. Seperti kotoran semua yang dilarang makan. Kayak manusia. Kan kita tidak boleh makan manusia, karena dia bertaring. Manusia kan bertaring, sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan ular, karena mereka bertaring, gitu kan? Maka kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Najis yang membatalkan, atau makna lain najis mughalladha, najis yang berat, nah, najis besar. Nah, semua dari yang dilarang makan ini, maka kotoran mereka, kencing atau buang air besar tinjahnya, ini najis berat, gitu kan? Apa yang disampaikan tadi ada beberapa kejanggalan sebenarnya yang harus dijawab dan diluruskan. Bahwa yang pertama ada pembagian najis hissi dan najis maknawi. Perlu dipahami bahwa najis hissi dan maknawi itu adalah hanya digunakan membedakan antara ini najis yang zahirnya kelihatan, ada barangnya, hissi itu. Kemudian maknawi itu adalah kias. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia menajiskan diri, menajiskan perilakunya, menajiskan sifat-sifatnya. Jadi sama sekali tidak berhubungan dengan membangun hukum dalam fikih. Yang kedua adalah bahwa dalam hukum fikih itu sebenarnya hanya ada 3 najis, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti halnya najisnya kencingnya anak kecil yang belum berumur 2 tahun tapi dia laki-laki, itu namanya najis mukhaffafah. Mutawassithah ya najis biasa seperti najis-najis yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mughalladhah, najisnya najis anjing dan babi. Inilah yang dimaksud dengan najis. Yang kedua adalah bahwa manusia tidak boleh dimakan karena dia punya taring seperti hewan-hewan yang lain. Kenapa harus dikiaskan dengan hewan? Manusia tidak bisa dimakan, haram dagingnya, itu karena dimuliakan Allah. Ayatnya walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan dimuliakan manusia. Kemudian dia diletakkan di darat dan di lautan. Ini adalah bahwa manusia itu haram dimakan. Manusia itu tidak boleh dimakan bukan karena taring tapi karena kemuliaan. Yang ketiga, bahwa sesuatu yang keluar dari hewan yang najis itu adalah membatalkan wudhu. Nah, najis itu mana ada najis yang membatalkan wudhu? Najis itu tidak membatalkan wudhu. Najis itu hanya dibasuh mana yang kena najis, lalu wudhunya masih tetap terus. Yang membatalkan wudhu itu adalah hadas. Jadi artinya tidak ada yang membatalkan wudhu dari najis, tapi dari hadas, baik kecil maupun besar, mewajibkan wudhu dan mewajibkan mandi besar. Ini harus kita pahami, karena kalau kita kena najis kemudian wudhu kan ya berkali-kali kita wudhu, maka hadas yang membatalkan wudhu. Jadi semua yang tidak boleh dimakan atau yang haram dimakan, ya contoh seperti hewan yang bertaring seperti manusia, maka kotorannya hukumnya adalah mughalladhah katanya. Kotorannya hukumnya adalah berat. Ini dari mana? Yang berat yang mughalladhah itu hanya najisnya anjing dan babi. Ya, al-khinzir wal kalb. Jadi tidak ada najis selain babi dan anjing itu mughalladhah. Mereka banyakkan adalah mutawassithah dan mukhaffafah. Artinya yang banyak itu adalah mutawassithah, yang sedikit itu mukhaffafah. Dan yang 2 hanya anjing dan babi. Semoga kita bisa memahami hal ini. Semoga kita mengikuti apa yang kita pelajari dari para ulama, dari kitab-kitab yang sanad keilmuannya musalsal sampai ke Rasulullah, sehingga kita tidak menjadi sesat jalan kita atau tidak menjadi salah jalan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.